Shalom, damai di hati. Bersyukur di hari ini kita lagi boleh berjumpa bersama dalam renungan harian di edisi hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2022. Sebelum kita semua melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama beribadah di hari ini, belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Dan karena itu, sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah pelita di tengah-tengah kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, di hari ini sebelum kami melakukan semua kegiatan, aktivitas dan pekerjaan kami hendak lagi membaca sebagian dari berita firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami semua, agar supaya firman ini boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, firman berbunyi demikian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema ibadah kita di saat ini adalah tekun mencari hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita menyaksikan orang menggali emas? Seorang yang bernama Mel Fisher adalah seorang pemburu harta karun yang mencari emas dan menemukannya. Pada tahun 1985, setelah 16 tahun berburu, akhirnya ia menemukan akan bangkai kapal Spanyol Nuestra Senora di kedalaman 17 meter dekat Key West, Florida. Dan karena itu tentu para penyelam mereka pun berhasil mengangkat akan harta karun bernilai jutaan dolar dari kapal yang tenggelam itu. Tetapi hal itu tidaklah mudah. Mereka harus bekerja keras dalam waktu yang lama dengan menggunakan alat pendeteksi logam untuk menyelidiki setiap logam yang ditemui. Akhirnya impian dan kerja keras Fisher tidaklah sia-sia dengan ditemukannya penemuan besar itu. Alkitab berbicara pun tentang sejenis harta yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Harta itu adalah hikmat yang jauh berharga daripada pengetahuan. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Amsal 2, Salomo yang meminta hikmat dan hati yang penuh dengan pengertian kepada Allah memberitahu kita agar supaya kita mencari hikmat dengan ketekunan dan dengan kerja keras
Seperti ketika kita akan mencari harta yang terpendam. Dalam ayatnya yang keempat, pembacaan kita di saat ini. Hikmat Tuhan tidaklah instan, ditegaskan dalam bacaan kita di saat ini. Ia diibaratkan perak dan harta yang terpendam. Dan karena itu ketika kita mencarinya dan memperolehnya, kita harus membutuhkan kerja keras dan usaha. Dan karena itu hikmat Tuhan dapat digali lewat seringnya kita terus dan rajin membaca dan merenungkan dan mempelajari akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca, ketika kita mempelajarinya, maka kita akan tahu bahwa hikmat Tuhan yang kita peroleh akan menuntun perjalanan kehidupan kita semua untuk mendapatkan kebenaran dan dapat menolong kita dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Dengan hikmat tentunya kita dapat mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hikmat yang ada dalam kehidupan kita semua, maka kita tidak akan tersesat, tidak akan terjerumus jauh dari jalan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, cobaan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita menghargai akan hikmat? Apakah kita tekun mencarinya seperti kita mencari emas? Jika ya, kita akan mendapatkan harta yang paling berharga dalam kehidupan kita ini, yakni pengetahuan akan Allah dan hidup takut akan Tuhan Allah. Pada saat kita mengetahui dan mengenal akan Allah, ketika kita hidup takut akan Allah, maka ada keuntungan yang dapat kita nikmati, ada berkat yang kita nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Dan oleh karena itu, sebagai keluarga-keluarga Kristen, tentunya kita semua, kita harus terus mencari Tuhan dengan tekun dan rajin serta setia kepada Dia. Ketika kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketaatan penuh, dan pun dalam komitmen yang kuat, maka percayalah bahwa pencarianmu tidak akan sia-sia. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus tekun mencari hikmat dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan ada menjadi bagian kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, menolong kita dalam kita melakukan akan firman-Nya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepada Engkau ketika di hari ini kami lagi boleh menikmati akan berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan dengan tubuh yang sehat, kuat, nafas hidup, bahkan umur panjang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ketika di hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, ibadah renungan harian keluarga. Kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Kiranya firman ini ya Tuhan Allah, boleh kami lakukan, praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami terus menggunakan akan hikmat yang Tuhan beri di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dengan hikmat ya Tuhan, kami hidup takut akan Tuhan Allah dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ya Bapa, diberkatilah kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati
akan apa yang mereka lakukan, kerjakan, usahakan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Mata pencaharian mereka diberkati oleh Tuhan. Melalui itu semua berkat-berkat daripada Tuhan akan senantiasa ada, mengalir dan tercurah di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pula yang akan memberkati setiap sukacita yang teralami dalam kehidupan jemaat-Mu ketika mereka boleh menikmati usia yang baru dalam kehidupan mereka, baik pun pribadi maupun keluarga, diberkati setiap sukacita mereka. Ketika pun ada jemaat-Mu ada dalam pergumulan tantangan hidup, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau memberikan jalan keluar di setiap pergumulan tantangan hidup yang dihadapi. Ketika ada yang sakit, ya Tuhan, Engkau yang adalah dokter bagi kami, Engkau akan memberikan pemulihan, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi kehidupan jemaat-Mu. Dan pun ketika ada dalam pergumulan, iman mereka semakin kuat dan kokoh kepada Tuhan. Diberkati kehidupan pelayan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari penatua, diaken, pendeta, bahkan pun perangkat pelayan yang ada ya Bapa, vikaris, pendeta, kostor dan pegawai. Tuhan memberkati kehidupan kami semua dalam tugas kerja pelayanan yang Tuhan beri. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, kami mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Diberkatilah tim multimedia yang terus memberi diri mereka untuk kerja pelayanan ini. Diberkati oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan maupun harapan kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kehidupan kami di sepanjang hari ini, apa yang hendak akan kami lakukan dan kerjakan, itu semua kami taruhkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Semoga firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Terus saksikan Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.